Halo teman-teman semua, aku Fadli Fajar dan kali ini aku akan sedikit berbagi, sedikit sharing tentang apa yang aku tahu dari mata kuliah teori komunikasi. Setidaknya ada 3 teori nih yang akan aku explain, aku share ke teman-teman semua. Yang pertama ada teori social penetration atau teori penetrasi sosial. Nah, teori ini digagas oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Nah, apa sih kata mereka? Kata mereka itu, teori ini tuh penting untuk memelihara hubungan interpersonal. Nah, teori penetrasi sosial ini menggambarkan suatu disclosure atau pengungkapan diri dari berbagai tingkat, mulai dari yang paling dasar sampai yang benar-benar intim nih teman-teman semua. Nah, kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena menurut teori ini manusia itu akan mengenal dengan masuk ke dalam diri orang lain dengan mengetahui berbagai jenis informasi dari orang lain tersebut. Nah, mereka menganalogikan teori sosial meditasi ini dengan analogi bawang. Kalau aku rumah, nah kenapa kok rumah? Aku jelasin ini. Karena kan ada tamu yang pantas atau memang cocok kita terima sampai di tahap atau di lobby aja mungkin. Ada tamu yang kita bawa masuk ke dalam ruang tamu, ada tamu yang kita perbolehkan atau kita ajak untuk makan, dan ada tamu yang atau ada orang atau someone yang kita ajak sampai ke ruang tidur, ke kamar tidur kita nih. Nah, apa sih maksudnya itu? Pertama, kalau di lobby. Nah, teori relasi sosial ini menggambarkan manusia bawang. Lapisan pertama itu ya kita cuman berbagi informasi dengan strangers istilahnya ya. Strangers yang orang yang kita nggak kenal, kayak nama kita di mana, kuliah kita di mana, hobi kita apa, cuma gitu-gitu doang. Nah, tetapi di apa namanya, ketika ada tamu yang kita izinkan masuk untuk ke ruang tamu, artinya mereka udah mengenal kita lebih dalam nih, nggak cuma sekedar nama, nggak cuma sekedar kuliah di mana atau hobinya apa, tapi mereka udah kenal sama orang tua kita, orang tua kita udah kenal sama mereka gitu. Selanjutnya ada tamu atau orang yang kita pantas untuk ajak ke dining room, ke ruang makan, ke tempat makan kita, ke meja makan kita. Nah, itu biasanya rekan bisnis yang sama-sama visioner, yang udah tahu visi dan misi kita, jadi udah tahu lebih dalam lah gitu. Nah, yang terakhir ada uh, tamu atau orang yang kita ajak ke kamar tidur. Nah, ini udah tahu nih luar dalamnya, udah tahu baik buruknya kita, masa lalu kita, rencana masa depan kita. Intinya semua yang tentang kita itu udah tahu itu loh. Nah, ya, itu untuk teori penetrasi sosial. Nah, teman-teman, teori yang kedua yang ingin aku jelasin ke teman-teman adalah teori disonansi kognitif. Nah, intinya saat perilaku dan keyakinan ini tidak sejalan. Jadi nggak ini. Nah, apa sih disonansi kognitif itu? Disonansi kognitif itu adalah situasi atau kondisi yang mengacu pada konflik mental nih. Kenapa kok bisa dikatakan konflik mental? Karena ya itu tadi yang aku sebutin di awal, sorry. Ketika keyakinan kita, sikap kita, dan perilaku kita tidak selaras dengan keyakinan kita. Nah, disonansi kognitif ini termasuk salah satu teori yang paling bisa dikatakan paling berpengaruh nih dalam psikologi sosial. Nah, teori ini dicetuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Nah, Festinger dalam teori ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki dorongan batin untuk menjaga dan menyelaraskan semua sikap dari ketidakharmonisan. Let's say gampangnya, kita ini dalam diri kita ini secara manusiawi itu punya something yang bisa menjaga kalau ini tuh nggak benar, ini tuh nggak selaras dengan keyakinan kita. Nah, kita semua punya itu nih teman-teman. Nah, bila ketidakharmonisan atau ketidakselarasan ini terjadi, itu harus dirubah dengan mengembalikan sesuatu tersebut. Nah, apa sih tanda-tandanya seseorang ini mengalami disonansi kognitif? Nah, ada beberapa tanda yang paling
dominan nih dari orang yang mengalami disonansi kognitif. Nah, yang pertama, tandanya adalah merasa cemas sebelum melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Nah, ini biasanya terjadi pemimpin nih, orang-orang yang memiliki kepentingan, pejabat atau mungkin pejabat gitu kali ya. Nah, yang kedua adalah mencoba membenarkan atau merasionalisasikan tindakan yang diambil walaupun itu salah gitu, tapi kayak mencoba struggle dengan itu gitu ya. Yang ketiga adalah merasa malu ketika sudah mengambil atau melakukan keputusan atau tindakan tersebut. Pastinya kan tanpa alasan ya, pastinya kan tanpa sebab gitu ya, disonansi kognitif ini. Nah, kenapa sih ada disonansi kognitif? Itu yang pertama ada tekanan dari orang lain, yang kedua ada pengambilan keputusan, dan yang ketiga ada upaya untuk mencapai tujuan. Nah, contoh dari disonansi kognitif ini dalam sehari-hari adalah perokok, teman-teman. Ada dua sih menurut aku. Contohnya, yang pertama perokok, yang kedua koruptor. Kenapa kok perokok? Karena dia tahu rokok itu berbahaya, tetapi dia tetap merokok gitu. Dan yang kedua ada koruptor. Kenapa koruptor? Ya dia tahu korupsi itu salah, tetapi dia tetap melakukan. Demi apa? Yang mencapai tujuan yang di awal tadi. Tujuannya apa? Ingin kaya dengan cepat, terus bahagia sesaat gitu-gitu. Dan itu untuk teori disonansi kognitif. Nah, teman-teman, teori yang terakhir yang ingin aku bagi ke teman-teman, ingin aku explain ke teman-teman, ingin aku sharing ke teman-teman adalah teori retorika dari Aristoteles. Kalau ngomongin retorika, udah pasti kita teringat salah satu tokoh proklamator kita, bapak proklamator kita, founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, terkenal dengan gaya berpidatonya yang retoris gitu ya, retorik banget gitu. Nah, apa sih teori retorika ini? Teori retorika ini adalah teori yang menyebutkan bahwa efektivitas dari persuasif atau ajakan itu ditentukan oleh kualitas komunikator. Artinya kita sendiri dalam menyampaikan 3 bukti nih, pathos, logos, dan ethos gitu. Nah, dalam jurnal-jurnal yang aku baca kemarin tuh retorika artinya tuh berbicara, dalam arti kata lain itu seni berbicara yang digunakan untuk proses komunikasi antar manusia gitu. Nah, setidaknya teori retorika ini harus memperhatikan atau mempertimbangkan halayak yang diajak berbicara dengan 2 asumsi. Asumsi yang pertama adalah pembicara atau kita yang berbicara harus efektif dalam mempertimbangkan halayak mereka. Dan asumsi yang kedua harus memikirkan bukti yang tadi aku bilang, 3 bukti yang aku bilang, ethos, ethos yang artinya etika atau kredibilitas, pathos yang artinya emosi, dan logos yang artinya logika gitu. Ethos ini merujuk kepada let's say karakter, intelijensi, serta niat baik dari para pembicara yang sedang berpidato. Lah, pathos ini merujuk dengan emosi. Emosi yang apa? Yang dimunculkan dari para pendengar. Jadi, seberapa kuat kita mempersuasi mereka dengan emosi kita. Itu pathos. Dan logos ini adalah bukti secara logika. Jadi harus ada data, ada praktek yang menggunakan klaim logis gitu, dan penggunaan bahasa yang jelas. Nah, kesimpulan dari teori retorika ini adalah Aristoteles mengatakan atau menegaskan bahwa pembicara atau kita sebagai komunikator itu hendaknya didasari pada 3 tadi, ethos, pathos, dan logos. Dan teori ini menyuruh kita atau mempersuasi kita, mendirect kita untuk mempertimbangkan halayak sebaik mungkin. Nah, itu teman-teman 3 teori yang aku jelasin dari awal, mulai dari penetrasi sosial, disonansi kognitif, dan juga retorika. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Itu aja, sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum.